Selamat pagi, selamat memulai kegiatan dengan semangat. Untuk mengawali hari ini, kami telah siap dengan kabar-kabar terhangat yang terjadi kemarin. Dan berikut rangkumannya. Pelaku kekerasan seksual terhadap 13 santriwati Heri Wiryawan dijatuhi hukuman mati. Hal ini setelah Pengadilan Tinggi Bandung memperberat vonis terdakwa dari sebelumnya hukuman seumur hidup. Beralih ke kabar lainnya pemirsa, di Jawa Timur, pelayanan Samsat dibuka di 75 kampus perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Koperasi kampus dilibatkan untuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Kemudian menginjak hari ketiga Ramadan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Gorontalo melakukan uji sampel takjil di mobil laboratorium keliling. Hal ini dilakukan demi memastikan keamanan penganan Ramadan. Kami hadirkan tayangan selengkapnya berikut ini. Terdakwa kasus ruda paksa terhadap 13 santriwati Heri Wiryawan divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Vonis hukuman mati yang diterima Heri Wiryawan ini lebih berat dari putusan hakim sebelumnya, yakni hukuman seumur hidup. Dalam sidang banding yang digelar di Pengadilan Tinggi Bandung Senin 4 April, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual kepada 13 santriwatinya, sehingga tidak ada satu hal pun yang dapat meringankan hukuman terhadap terdakwa. Namun meski telah divonis hukuman mati, terdakwa masih dapat mengajukan kasasi maupun peninjauan kembali atau PK. Kekuatan hukum tetap ya, jadi masih ada hak-hak terdakwa untuk mengajukan kasasi maupun nanti sampai PK. Cuman kalau di Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat yang cukup adil terhadap perbuatan terdakwa adalah hukuman mati. Sebelumnya Heri Wiryawan dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak karena melakukan kekerasan seksual kepada 13 santriwati yang merupakan anak didiknya. Aksi tak bermoral pengajar terhadap muridnya ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2016. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansa Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di kantor Rektorat Universitas Airlangga UNER Surabaya, Senin 4 April meresmikan pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap Samsat di sebanyak 75 perguruan tinggi negeri dan swasta wilayah Jatim. Sinergi dengan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur itu meliputi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Selanjutnya, pelayanan Samsat tersebut ditangani oleh masing-masing koperasi di 75 kampus. Perluasan pelayanan Samsat dengan menggandeng kampus-kampus ini diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah PAD Jawa Timur, khususnya dari sektor PKB dan BBKB. Perluasan ini menjadi bagian penting bagi kami untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur makin mudah, makin murah, makin dapat dijangkau di berbagai lini dengan lebih memungkinkan win-win profit. Kami juga bisa mendapatkan sumber PAD, masyarakat luas juga bisa memudahkan untuk bisa mengakses ini. Semua masyarakat kampus itu paling enggak sepeda motor ya, mobil beberapa, dan dosennya mobil, pendiknya mobil dan motor. Saya pikir cukup banyak dengan 5.000 staf dan 338.000 mahasiswa. Kalau semua bisa kita dorong ke sana, tentu ini potensi yang cukup bagus. Mereka nggak kehilangan waktu kemana-mana dan perputaran di situ juga. Rektor UNER Muhammad Nasih mengungkapkan, kerjasama pelayanan Samsat ini sangat menguntungkan bagi warga kampus. Salah satunya karena pelayanannya melibatkan koperasi, maka keuntungannya juga akan kembali dinikmati bersama-sama oleh warga kampus. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Mana ada 5.000?
untuk memastikan keamanan penganan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk berbuka puasa. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Gorontalo melakukan uji sampel takjil di kawasan Menara Pakaya dan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Senin 4 April. Pada uji sampel kali ini, Balai POM menggunakan mobil laboratorium keliling dan fokus pada pengawasan makanan dan minuman agar tidak mengandung bahan berbahaya, seperti formalin, boraks, dan pewarna yang dilarang atau rodamin B. Takjil yang diperiksa diantaranya kue basah, kerupuk, batagor, hingga buah-buahan. Dari Menara Limboto dan Limboto Barat ada total 45 sampel yang sudah kami sampling, kami beli dan kami uji, dan alhamdulillah total 40 sampel semuanya negatif dari bahan berbahaya. Adapun bahan berbahaya yang diuji adalah formalin, boraks, warna dilarang misalnya rodamin dan metal biru. Agus Yudi menambahkan pengawasan pangan akan selalu dilakukan agar masyarakat merasa aman dan tetap mengkonsumsi makanan sehat selama bulan Ramadan dan seterusnya. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, itulah 3 kabar berita untuk pagi hari ini. Akses kabar-kabar teraktual lainnya di kanal antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran Antara di UCTV. Kilas Nusantara kembali siang nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.